Halo teman-teman, selamat datang di Crochetilla. Jadi di video kali ini saya mau bikin tutorial merajut bunga. Nah, jadi bunga yang akan saya bikin kali ini tuh dia timbul. Jadi ini tuh bisa dipakai sebagai hiasan di berbagai project yang kami bikin. So, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, jadi seperti biasa kita membuat simpul seperti ini. Kita tarik. Oke, simpulnya sudah jadi. Kemudian kita akan lanjut membuat rantai sebanyak 5 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat single crochet di chain pertama. Nah, di sini. Buat single crochet. Kalau teman-teman mau bikin slip stitch juga tidak jadi masalah, tapi di sini saya pakai single cross. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian buat rantai sebanyak 2 kali. Kemudian lanjut dengan membuat 9 kali half double crochet. Jadi ambil, tusuk, kemudian ambil benang melewati 3 benang pada hook. Nah, seperti ini teman-teman. Ambil lagi, tusuk, ambil, kemudian ambil benang melewati 3 benang yang ada di hook. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman baru dalam merajut, teman-teman bisa menonton saya punya video tutorial atau teknik dasar dalam merajut. Nah, seperti ini teman-teman bisa lanjutkan sampai half double crochet ke 9. Oke teman-teman, ini half double crochet terakhir. Seperti ini. Kemudian kita buat slip stitch di chain kedua dari bawah. Chain yang pertama kali kita bikin itu. Jadi dihitung dari bawah. Nah, seperti ini. Bentuknya nanti jadinya bundar seperti ini. Saya pakai half double crochet biar hasilnya tidak terlalu besar. Karena bunga yang akan kita bikin kan kecil. Oke, kemudian kita ambil gunting dan potong benangnya seperti ini. Nah, selesai. Kemudian kita akan lanjut ke baris berikutnya. Nah, di baris berikutnya ini saya pakai warna baru lagi seperti yang teman-teman bisa lihat. Ini saya pakai warna ungu terang. Dan di sini saya pakai stitch yang bagian depannya atau biasanya dibilang dengan front loop. Jadi kita tidak pakai dua-duanya, kita hanya pakai bagian depannya saja. Nah, seperti ini. Kita masukkannya bagian depan saja. Kemudian kita buat chain 3 kali. 1, 2, 3. Seperti ini. Kemudian buat double crochet sebanyak 3 kali di stitch yang sama. Stitch yang sama dengan chain yang sebelum kita buat. Seperti ini, double crochet. Ini double crochet pertama. Ambil benang, kemudian tarik, kemudian ambil benang melewati 2 benang, ambil benang melewati 2 benang. Ini double crochet kedua. Ambil benang, tusuk, ambil benang melewati 2 benang di hook, ambil benang melewati 2 benang tersisa. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat rantai sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita akan buat slip stitch di stitch yang sama juga. Jadi, fungsi slip stitch ini untuk mempertegas bentuk kelopaknya. Nah, seperti ini teman-teman kelopak pertamanya. Kemudian kita akan lanjut ke kelopak berikutnya. Kita buat slip stitch di stitch berikutnya. Jadi bukan stitch yang tadi lagi, tapi stitch berikutnya. Ingat, pakainya itu stitch bagian depan atau front loop. Kemudian buat slip stitch lagi di stitch bagian depan tentunya. Ini stitch berikutnya ya teman-teman.
Nah, jadi kita akan bekerja di stitch yang ini. Kita tidak akan slip stitch lagi. Kita lanjut dengan membuat 3 kali rantai atau 3 kali chain. Kemudian buat 3 kali double crochet lagi di stitch yang sama. 1, ini double crochet ke 1 atau pertama. Ambil benang, tusuk, kemudian ambil benang melewati 2 benang, ambil benang melewati 2 benang. Seperti ini double crochet kedua, kemudian ini double crochet ketiga. Ambil benang melewati 2 benang, ambil benang melewati 2 benang. Seperti ini, kemudian rantai 3 kali. Nah, setelah itu kita buat slip stitch di stitch yang sama. Seperti ini. Kita buat slip stitch untuk mempertegas bentuk kelopaknya. Nah, seperti ini bentuknya, teman-teman. Jadi untuk membuat satu kelopak itu kita membutuhkan 3 kali chain, 3 kali double crochet, dan juga 3 kali chain, 1 kali slip stitch untuk penutup. Oke, kemudian kita akan lanjut dengan kelopak berikutnya. Tapi sebelumnya kita membuat slip stitch dulu di stitch berikutnya untuk memberi spasi. Kita slip stitch, kemudian di stitch berikutnya lagi kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat rantai sebanyak 3 kali. 3. Oke, kemudian buat double crochet di stitch yang sama. Ambil benang melewati 2 benang, ambil benang melewati 2 benang. Ini double crochet pertama. Kemudian double crochet kedua. Dan yang terakhir double crochet ketiga. Kemudian buat rantai 3 kali. Dan slip stitch di stitch yang sama. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan hal yang sama. Jadi nanti jumlah kelopak yang teman-teman punya itu ada 5 kelopak. Nah, ini kelopak terakhir buat rantai 3 kali, kemudian 3 kali double crochet di stitch yang sama. Ini 1, 2, kemudian double crochet terakhir ketiga. Nah, kemudian buat chain 3 kali dan slip stitch di stitch yang sama. Nah, sebagai penutup, nanti kita slip stitch di stitch yang berikutnya. Dan slip stitch lagi di stitch yang berikutnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman kelopaknya. Jadi kita akan buat 2 baris kelopak. Ini kelopak di baris pertama. Kita akan lanjut ke kelopak di baris berikutnya. Nah, di sini karena kita mengerjakannya di stitch bagian depan, untuk kelopak berikutnya kita akan mengerjakan di stitch bagian belakang. Jadi kita langsung saja slip stitch di stitch bagian belakang di sini. Nah, jadi ini slip stitchnya di stitch belakangnya kelopak persis.
Nah, slip stitch seperti ini. Kemudian di stitch berikutnya kita slip stitch lagi. Ini ingat teman-teman, pakai back loopnya. Oke, kemudian kita membuat rantai sebanyak 4 kali seperti ini. Kemudian triple crochet sebanyak 3 kali. Jadi ini kelopak di baris berikutnya ini jatuhnya dia di antara atau di tengah-tengah stitch dari kelopak di baris pertama. Ini triple crochet lagi. Ambil benang melewati 2 benang, ambil benang melewati 2 benang, ambil benang melewati 2 benang lagi. Seperti ini teman-teman. Kemudian ini triple crochet terakhir. Ini kita buatnya agak besar, makanya pakainya triple crochet. Kemudian kita membuat rantai sebanyak 4 kali lagi. Nah, kemudian untuk menutupnya kita membuat slip stitch di stitch yang sama. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita akan lanjut lagi ke stitch berikutnya. Jadi ini teman-teman bisa lihat jatuhnya tuh dia di antara kelopak di baris sebelumnya. Oke, kemudian kita slip stitch di stitch berikutnya. Seperti ini, kemudian slip stitch lagi di stitch berikutnya. Ini kita pakainya, ingat ya teman-teman, pakainya back loop. Karena tadi front loopnya itu sudah terpakai di kelopak yang baris pertama. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita lanjut dengan membuat rantai sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Triple crochet sebanyak 3 kali di stitch yang sama. Ambil benang melewati 2 benang, ambil benang melewati 2 benang, ambil benang melewati 2 benang. Buat triple crochet lagi. Ambil benang melewati 2 benang, melewati 2 benang lagi, melewati 2 benang lagi. Kemudian ini triple crochet terakhir. Ambil benang melewati 2 benang, ambil benang melewati 2 benang, ambil benang melewati 2 benang. Kemudian buat rantai 4 kali. 3, 4. Kemudian slip stitch di stitch yang sama. Buat slip stitch. Nah, teman-teman nanti bisa lanjut sampai ke kelopak yang kelima. Kita slip stitch di stitch berikutnya. Kemudian slip stitch lagi di stitch berikutnya. Dan kita sampai di kelopak yang terakhir. Buat chain 4 kali. Kemudian buat 3 kali triple crochet. 3, kemudian ambil benang lagi. Untuk teman-teman yang tidak tahu triple crochet, half double crochet, teman-teman bisa nonton saya punya teknik dasar merajut, itu saya sudah upload semuanya, teman-teman bisa lihat di situ. Kalau teman-teman baru mengenal hal-hal tentang merajut. Oke, jadi untuk menutup kelopak terakhir ini kita buat slip stitch seperti ini. Nah, jadi bunganya seperti ini teman-teman.
Kemudian kita buat slip stitch di kelopak pertama, stitch dari kelopak pertama yang kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian buat rantai 1 kali. Kemudian tarik dan potong benangnya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini bunganya. Oke teman-teman, ini bunganya sudah jadi. Teman-teman bisa pakai bunga ini di berbagai project yang teman-teman buat, mulai dari tas, top, dan lain-lain sebagainya. Karena bunga ini sangat cantik untuk menyaksikan punya project. Jadi itu saja tutorial dari Sa. Kalau misalnya teman-teman suka, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe. I'll see you on my next video. Bye!